tiga, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat serta keberkahan yang tidak terhingga hingga hari ini. Dan pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Sudaryana selaku Koordinator Seni Rupa Direktorat Musik, Film dan Animasi dari Kemenparekraf. Jadi yang terhormat dan kami banggakan Bapak R.E. Hartanto, yang terhormat dan kami banggakan Ibu Stella Rosvita Putri dan Bapak Teguh Kurniawan, serta Bapak Ibu tamu undangan beserta seluruh peserta kegiatan webinar di sore hari ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul secara informal di sore hari ini dalam acara Pasar Seni Digital yang merupakan rangkaian webinar dari program Pameran dari Rumah. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Musik, Film dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka membangun serta memberikan semangat juga peluang-peluang yang dapat dilakukan oleh para pelaku industri seni rupa, khususnya para seniman musik, musik tradisi, musik Nusantara di Indonesia. Hadirin yang terhormat, untuk memulai acara sore hari ini, marilah kita mulai dengan mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Baik, sebelum melanjutkan pada sesi selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan pada peserta webinar selama berjalannya kegiatan sore hari ini. Bagi para peserta webinar, saya harapkan untuk mengganti nama dengan format nama asal
agar lebih mudah kami mengenali para peserta yang bergabung pada sore hari ini. Dan apabila pada sesi pertanyaan Bapak dan Ibu peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan menyertakan nama asal Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan, saya adalah Ignacia Nilu yang akan memoderasi acara webinar pada sore hari ini. Dan sebelum kita masuk pada sesi bincang-bincang, saya persilahkan kepada Bapak Sudaryana untuk membuka acara webinar sore hari ini. Untuk Bapak Sudaryana, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Nilu, Mas Teguh, Lala, kemudian Pak Tato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tidak lupa salam kreatif. Dan sore hari ini ya kami dari Direktorat Industri Kreatif Musik, Film dan Animasi akan menyelenggarakan kegiatan webinar dalam mungkin sebelum lebih lanjut akan coba menjelaskan apa itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam rangkaian kegiatan kreatif di rumah. Mohon di share screen dulu. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta rekan peserta webinar seni rupa pada sore hari ini, kegiatan kreatif dari rumah ini sebenarnya kegiatan yang diinisiasi ketika saat pandemi. Nah, pada tahun 2000 tahun lalu kita mengadakan siapnya kegiatan yang berdampak pada stimulus. Namun pada kegiatan di tahun 2021 ini kita hanya baru melaksanakan kegiatan yang bersifatnya webinar. Pada sore hari ini adalah webinarnya tentang seni rupa. Tahun lalu, amen dari rumah, khususnya pada subsektor musik ya, kami lebih menyasar kepada para pelaku kreatif musisi jalanan. Saat itu ada peserta yang terpilih sebanyak 178 orangan maupun grup yang kita kasih stimulus. Kemudian di sektor seni pertunjukan ada yang namanya kegiatan pentas di rumah. Ini pun sama, ada yang masuk pada saat pendaftaran itu kita hanya membuka pendaftaran seminggu, tetapi ada 1.652 karya yang masuk ke kita melalui open call, dan yang terpilih ada 20 karya. Nah, dari 20 karya itu 20 karya perorangan maupun 20 karya kelompok. Saat itu kita berikan juga stimulus. Kemudian yang subsektor seni rupa, next. Tahun lalu, Meran dari Rumah ini sama, ujungnya untuk memberikan stimulus kepada para pelaku seni rupa. Lalu pun hanya hitungan seminggu kita open call, ada 617 karya yang masuk, terkurasi sebanyak 150 karya dan mereka pun sama kita berikan stimulus. Dan yang terakhir kegiatan nulis dari rumah. Nah, nulis dari rumah pun sama, prosesnya by open call. Dan yang kita sasar adalah para pelaku kreatif dalam subsektor penerbitan dalam hal ini yang masuk dalam nomenklatur kita pada saat itu. Nah, di tahun 2021 ini karena berbagai situasi nasional yang kebetulan kita terdampak begitu besar pengaruhnya dari COVID ini, sehingga untuk program ini di tahun ini minimal dalam webinar ini bisa memberikan penguatan baik secara kapasitas dia sebagai pelaku subsektornya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kegiatan kreatif dari rumah di tahun depan. Nah, mudah-mudahan di tahun depan kegiatan ini kembali kita akan memberikan stimulus kepada
kreatif yang telah terkurasi. Next. Nah, di tahun ini webinar kami ada 4 subsektor juga sama. Subsektor musik kita mengadakan webinar Amen dari Rumah. Amen dari Rumah ini khusus untuk di tahun ini kita menyasar para pelaku kreatif, musisi kafe dan musisi wedding. Ada 2 tema pada kegiatan yang baru lalu, yaitu tema pertama merajut mimpi dan kreasi. Kemudian di webinar yang kedua strategi produksi dan pemasarannya. Sehingga walaupun ini yang bersifatnya memberikan bagaimana sih pengkaryaan, bagaimana ketika menghadapi pandemi. Ini sementara yang bisa kita lakukan di kegiatan yang bersinergi dengan kreatif dari rumah. Kemudian webinar selanjutnya adalah webinar pentas dari rumah. Juga ini dilakukan per subsektornya. Untuk subsektor musik tradisi, kita ada webinar kemarin yang baru lalu strategi kreatif untuk berbasis tradisinya. Kemudian yang ketiga sama temanya seni untuk semua dan semua untuk seni. Ini sama isinya adalah memberikan bagaimana kita evaluasi kreatif dari rumah di tahun 2020 yang lalu, kemudian rencanaan kita untuk yang di tahun 2022 yang akan datang. Ini kita sampaikan agar mungkin mudah-mudahan ini juga menjadi mental healing untuk para pelaku. Yang keduanya juga untuk mempersiapkan kegiatan nanti yang akan dilakukan di tahun depan. Next. Nah, yang ketiga adalah yang ini, yang webinar pameran dari rumah yang baru lalu kita lakukan pada rupa di masa pandemi. Alhamdulillah ya berdampak baik. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan penguatan kapasitas bagi para pelaku kreatif khususnya sektor seni rupa. Dan untuk webinar kali ini saya berharap juga banyak hal-hal yang bisa disampaikan kepada peserta. Kita berbagi ilmu, kita sharing pengetahuan tentang bagaimana untuk mengisi kekosongan ketika saat orang tidak bisa offline menjadi online. Mungkin nanti para narasumber akan memberikan sedikit sharing ilmunya satu sama lain dan cari mudah-mudahan ini bisa berdampak untuk bagaimana menjalankan seni rupa depannya. Dan sedikit saya sampaikan juga di Direktorat Industri Kreatif Musik, Film dan Animasi ada 2 kegiatan lain yang bersentuhan dengan para pelaku kreatif di daerah ya. Yang pertama mungkin satu pintu ini kita mengakomodir proposal pendukungan, memfasilitasi pendukungan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas, sanggar, maupun asosiasi dan seterusnya stakeholder terkait, kurasi melalui proposal yang dikirimkan ke kami ke Direktorat Industri Kreatif Musik, Film dan Animasi. Program kegiatan lainnya yang terakhir adalah akselerasi. Program akselerasi ini program yang kaitannya dengan pendampingan produk unggulan yang kita sementara dilakukan di 5 destinasi super. Untuk di tahun ini ada 2 daerah yang kita kerjakan, yaitu di Labuan Bajo, itu kapasitas tahap 2. Kemudian nanti akan dilakukan akselerasi di Mandalika di tahun ini. Karena akselerasi ini adalah merupakan program jangka panjang kami, mudah-mudahan di tahun pertama itu merupakan tahun produksi. Kemudian di tahun kedua merupakan tahun pengembangan produksi. Dan di tahun ketiga mudah-mudahan menjadi tahun tata kelola. Kemudian di tahun keempatnya pengembangan dari tata kelola tersebut. Dan mudah-mudahan di tahun kelima itu menjadi kelangsungan produk dan kemudian pengelolaannya bisa secara mandiri dan memberi dampak ekonomi kepada masyarakat pada umumnya. Mungkin sementara itu yang saya sampaikan di beberapa atau penyampaian hal-hal yang dilakukan oleh Direktorat Industri Kreatif Musik, Film, Animasi dalam rangka meningkatkan satu produk, kemudian pendampingan penguatan karya atau penguatan kapasitas masing-masing SDM, dan satu hal lainnya adalah fasilitasi pendukungan untuk komunitas sanggar. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar kreatif dari rumah, pameran dari rumah tentang pasar seni digital
saya nyatakan buka. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sudaryana telah membuka webinar sore hari ini sebagai bagian dari program pameran dari rumah. Dan fokus dari webinar sore hari ini dengan tema pasar digital dan NFT serta promosi digital akan mengundang 3 narasumber yang sudah dinanti-nanti. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan beberapa hal mengenai tata cara mengajukan pertanyaan. Apabila teman-teman yang memiliki pertanyaan selama webinar berlangsung, silakan dapat menuliskannya pada kolom chatbox yang tersedia dengan format nama, kemudian asal, kemudian ditujukan kepada siapa, karena kita punya 3 narasumber di sore hari ini, serta apa pertanyaan. Kira-kira begitu. Dan seperti yang sudah dinanti-nanti, sesi selanjutnya adalah sesi bincang-bincang kreatif dengan para narasumber. Sore hari ini narasumber kita ada Mas Tanto, Bu Sheila Rosita atau Mbak Lala, dan Mas Teguh. Baik, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, mungkin saya ingin mengundang narasumber kita yang pertama, Bapak R.E. Hartanto. Rekan lama saya, ia adalah salah satu perupa kenamaan Indonesia. Ia berkarya dengan medium lukis dan gambarnya yang figuratif. Ia hangat memiliki ketertarikan yang kuat pada saraf sejarah dan penggalian sebuah kisah melalui gambar. Dan ia juga mendirikan sebuah program, Klinik Dr. Rudolfo, sebuah ruang belajar kepada publik luas, di mana program ini sangat menarik karena klinik ini sangat terbuka untuk siapapun bergabung, baik publik seni maupun publik non-seni, untuk belajar menggambar dari metode yang sangat interaktif. Dan belakangan karena situasi pandemi ini juga program ini menyajikan format dalam platform digital. Dan dalam kaitannya dengan webinar sore hari ini, saya ingin mengundang Pak Tanto menyampaikan paparannya dalam kaitannya dengan promosi dan pasar seni digital, di mana ia ingin membagikan cermatannya dan observasinya dengan peranan teknologi di dalam kekaryaan hari ini serta pendistribusian metode baru dalam kaitannya dengan bursa NFT atau blockchain, dan juga bagaimana peranan seniman-seniman Indonesia di dalam skena pasar digital saat ini. Baik, sedikit pendapat dari saya, waktu dan tempat. Saya persilakan kepada Mas Tanto yang pertama. Terima kasih, Milu. Teman-teman yang baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya sekeluarga ya. Sebelum memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu nih pada Pak Sudaryana, koordinator musik, seni pertunjukan dan seni rupa di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah menyelenggarakan dan mengundang kami para narasumber di acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan selamat sore ya sama Mas Teguh Kurniawan dari Toko Kripto. Ini kami baru kenalan setengah jam yang lalu. Dan selamat sore juga untuk Mbak Lala. Ini teman saya nih, komikus kondang dari Jakarta. Teman-teman, barangkali ada yang belum familiar dengan saya, perkenalkan nama saya Tanto, R.E. Hartanto, dipanggilnya Tanto aja. Saya seorang perupa dari Bandung. Saya juga seorang penulis blog seni rupa dan pengajar kursus seni rupa. Jadi ngajarnya bukan di kampus ya, tapi ngajar kursus. Saya mengasuh sebuah sanggar maya bernama Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Klinik ini terbuka untuk siapa saja yang tertarik untuk belajar menggambar dan melukis dalam disiplin realisme. Jadi ini kursus menggambar disiplinnya realisme ya, yang kayak foto gitu. Nah, ini kepengajarannya ini udah dilakukan dari sejak tahun 2016, dan ketika lockdown sudah dimulai, ternyata jadi lebih rame ya, soalnya kepengajaran secara daring jadi kelaziman. Nah, saya mendapatkan kehormatan menjadi narasumber di acara ini
ini untuk berbagi pada Anda mengenai karya seni digital dan pasar seni digital. Ini adalah sesuatu yang sudah hangat dibicarakan sejak sebetulnya akhir tahun 2019 ya, tapi saya rasa di sini tuh tahun 2020 awal itu mulai hangat. Dan kebetulan saya sudah beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk bicara tentang topik ini sejak bulan April. Pada saat itu sedang bulan Ramadan. Nah, jadi saat itu ketika pertama mendengar tentang crypto art, tentang NFT, dan tentang marketplace di mana kita bisa menjual karya seni digital, itu saya membuat riset kecil-kecilan ya, dan pada akhirnya saya bikin sebuah artikel yang saya posting di blog saya. Artikel itu berjudul NFT antara inovasi dan spekulasi. Nah, saat diposting, yang baca cukup banyak, dan sejak saat itu ternyata sampai sekarang saya jadi beberapa kali udah diminta untuk bicara tentang topik ini gitu ya. Sejujurnya begitu mendengar tentang pasar seni digital di awal tahun 2021, tahun 2020, saya tuh udah gemes pengen cepet-cepet minting ya, pengen cepet-cepet bikin karya, pengen cepet-cepet dijual karyanya, cuman kesempatannya belum ada. Nah, jadi jadwal saya kan udah padat ya, jadi saya harus ngerjain banyak hal dulu nih sebelum itu. Mudah-mudahan sebentar lagi saya bisa cepat bikin karya. Nah, jadi saya ini di sini berbagi pada Anda bukan dalam kapasitas saya sebagai seniman digital yang sudah sukses, bukan ya. Tapi saya berdiri di sini sebagai seniman tradisional yang udah gemes ya, pengen minting, pengen cepet jualan karya digital, cuman belum jadi-jadi. Nah, karena itu untuk persiapan ke presentasi ini saya sudah membuat 2 wawancara. Ini saya mau wawancara 2 orang teman saya yang sudah terbukti sukses di pasar seni digital. Mereka adalah Rukmunal Hakim dan Arya Mularama. Ini dua-duanya teman saya, dan mereka berbagi kisah suksesnya sama saya. Nah, jadi paparan saya ini tidak akan terlalu membahas masalah teknologi blockchain dan cryptocurrency, karena untuk itu sudah ada Mas Teguh ya, beliau adalah ahlinya. Dan saya juga tidak akan menunjukkan cara terjun ke pasar seni digital langkah demi langkah. Jadi harus buka wallet dulu di toko kripto atau Indodax, lalu buka wallet di MetaMask, yang seperti itu tidak akan dibahas karena video instruksinya itu sebetulnya udah banyaknya di YouTube yang seperti itu. Jadi saya akan fokus pada sepak terjang Hakim dan Arya aja. Nah, ini ya 2 orang teman saya yang sudah saya wawancara. Di sini kita sudah bisa lihat ada gambar karya digital ya. Jadi sedikit latar belakang untuk Anda yang belum familiar dengan pasar seni digital dan NFT juga crypto art. Ini saya jelaskan sedikit aja. Sekarang ini kalau Anda bikin karya seperti ini, seperti yang kita lihat di layar ini filenya JPG ya. Ukurannya agak besar, 4000 kali 4000 pixel. Nah, ini kalau Anda bikin yang seperti ini, sekarang ini bisa dijual. Ini adalah karya Arya Mularama. Minting dan listingnya itu belum lama ya, jadi dia pertama kali dipasang itu tanggal 2 Juni, itu berarti 3 bulan lalu lah, belum sampai 3 bulan. Nah, ini dijual pertama kali di marketplace namanya Hik Etnam yang berbasis Tezos. Harganya itu 4 Tezos, sekitar 240.000 rupiah untuk hitungan saat ini. Ini karyanya multiple edition ya, jadi bukan cuma 1 tapi dijual 13 edisi. Nah, jadi 1 edisinya harganya 240.000. Nah, edisinya itu lalu dibeli orang, terus dijual lagi, dibeli lagi, dijual lagi di secondary market. Terakhir harganya di sana sudah 709 pesos, atau kira-kira kalau dirupiahkan harganya 42,5 juta rupiah. Lumayan ya kenaikannya ya. Nah, jadi ini file JPG loh. Barangnya itu digital, nggak seperti lukisan yang bendanya secara fisik ada. Ini karyanya
digital. Kenapa sebuah file JPG bisa dijual sampai puluhan juta begitu? Jawabannya adalah karena NFT. Jadi karya JPG ini dalam proses yang disebut minting itu disemati sebuah sertifikat digital, lalu datanya dicatat di dalam blockchain. Nah, blockchain itu apa nanti akan dijelaskan oleh Mas Teguh ya. Nah, yang pasti kalau selama ini Anda itu punya karya yang cuma coret-coret aja di komputer atau di iPad, lalu hasilnya diposting di Instagram, cuma dapat like dan komentar doang. Sekarang karya-karya seperti ini bisa dijual. Next. Arya ini usianya 38 tahun, tinggal di Jakarta, sepertinya masih single. Sebetulnya Arya itu adalah seorang ilustrator, tapi dia agak kurang pede bilangnya, katanya soalnya kliennya masih sedikit. Jadi dia lebih banyak bikin karya untuk dirinya sendiri aja ya, untuk pribadi. Jadi dia lebih cocok disebut seorang perupa digital. Nah, istilah perupa digital ini sebetulnya kalau sekarang pun kayaknya belum terlalu populer ya. Padahal kalau aktivitasnya sih udah ada sejak lama. Jadi orang-orang yang berkarya di bidang ilustrasi ya, kayak ilustrator, desainer, visual panggung untuk pertunjukan musik, 3D artis, konsep artis, sebetulnya mereka udah berkarya dengan media digital udah sejak lama. Tapi mereka itu bekerja dalam sebuah industri yang spesifik, dan karya itu menjadi bagian dari pekerjaan mereka di industri itu. Nah, ini kalau karyanya itu dilepaskan dari industrinya, itu nggak bisa diapa-apain, cuma bisa dipamerin doang kalau dulu sih. Nah, sekarang karya itu memiliki sebuah wadah baru, marketplace. Jadi akhirnya bisa dijual. Sekarang itu udah nggak lagi kayak waktu dulu ya. Next. Karyanya lucu ya. Nah, jadi dengan NFT karya JPG macam ini jadi unik, tidak ada duanya. Jadi persis seperti lukisan yang kita buat dengan tangan di studio kita. Jadi karya itu jadi unik. Nah, kalau unik berarti dia langka. Nah, kalau dia langka berarti dia bisa dijual, persis seperti lukisan Picasso. Nah, jadi di sini kita bicara tentang primary market dan secondary market. Ya, apabila ada yang belum ada di antara Anda yang belum familiar dengan istilah primary market dan secondary market. Primary market itu kalau Picasso jual karya di galeri itu primary market. Nah, tapi kalau para kolektor saling berebut ingin membeli karya yang tadi di balai lelang, itu disebut secondary market. Jadi seniman kalau sukses di secondary market, primary marketnya itu dijamin sukses juga. Soalnya apa? Orang banyak yang cari supaya bisa dijual lagi dan dapat untung kan. Nah, kalau seorang seniman sukses di primary market, biasanya lama-lama secondary marketnya juga akan terbentuk. Jadi primary market dan secondary market sama-sama berkaitan. Nah, next. Arya pertama kali mendengar tentang NFT itu dari Instagram. Next. Dari Instagram karena melihat teman-temannya udah pada sukses juga. Nah, itu terjadi sebetulnya sejak awal tahun. Udah sejak awal tahun Arya itu udah ngelihat teman-temannya pada jualan karya digital. Waktu itu Arya mikirnya ini masa iya file JPG kok bisa dijual ya gitu. Jadi dia waktu itu sebetulnya masih skeptis, tapi yang pasti Arya itu punya banyak karya-karya seperti ini disimpan di dalam iPad, di dalam komputernya, cuman diposting di Instagram aja, cuman dapat like sama komen. Jadi sebetulnya di tengah skeptisisme itu akhirnya dia pikir ya udah deh, nggak ada ruginya, saya coba, kalau misalnya ternyata nggak laku ya udah nggak apa-apa, tapi siapa tahu laku. Nah, jadi akhirnya karyanya itu mulai di minting ya.
Nah, jadi saya udah studi nih soal karya-karya yang ada di pasar NFT ya, di pasar seni digital. Itu tuh sebetulnya agak sama dengan karya-karya yang ada di pasar seni rupa tradisional. Jadi yang penting itu bukan soal jelek atau bagusnya. Soalnya jelek atau bagus itu relatif loh. Yang saya bilang jelek bisa jadi buat orang lain bagus. Yang penting itu adalah karya itu berkarakter. Nah, jadi saya lihat karyanya Arya ini berkarakter. Di pasar NFT itu ada banyak karya yang menurut saya jelek ya, tapi berkarakter dan laris. Nah, jadi Arya itu begitu, dan listing itu karyanya itu langsung disamber sama kolektor. Saya pikir salah satu alasan utamanya adalah karena karya-karya Arya itu berkarakter. Next. Karyanya Arya ini dipengaruhi oleh buku komik, kultur skateboard, lalu juga film dan video games tahun 90-an. Nah, jadi ini kelihatan angkatannya ya, usianya udah 38, dulu tumbuh dan besar bersama ini nih, skateboard, komik, video game, sama film. Arya berkarya murni digital, pakai iPad, terus pakai Procreate, terus langsung di upload. Terus Arya itu mulai masuk ke marketplace Hik-et-Nang yang berbasis Tezos. Ini adalah marketplace yang murah meriah ini. Kalau di marketplace lain yang berbasis Ethereum, itu yang murah aja butuh modal sekitar 750.000 atau 1 juta. Kalau di Tezos itu murah banget, bisa modalnya itu cuma 3.000 rupiah, 6.000 rupiah itu ada, itu murah ya. Nah, jadi ini catatan untuk Anda yang pengen tahu, kalau kita mau masuk pasar seni digital, kita itu harus bayar. Nah, bayarnya itu ada yang mahal, ada yang murah. Hik-et-Nang ini murah banget ya. Arya itu mulai di sini. Harga karyanya juga nggak mahal, hanya ratusan ribu rupiah aja. Tapi ada edisi ya, jadi satu karya JPG itu dia buat jadi 13 edisi. Itu ada pilihannya. Kita bisa pilih mau bikin karya itu cuman dijual sebagai single edition atau multiple edition, itu bisa. Jadi pertama kali minting di Hik-et-Nang, mintingnya jam 2 siang, malam-malam udah sold out 13 edisi waktu itu. Itu Arya kaget ya. Dan pada saat itu dalam satu hari Arya itu langsung minting 3 kali, karyanya langsung sold out. Habis itu langsung dia juga dengan duit yang dia udah dapat ya, dia belanja karya seniman yang lain. Jadi pada saat itu dia langsung sukses jadi seniman sekaligus jadi kolektor. Nah, jadi next ini ada animasinya ini. Bisa kita lihat animasinya. Nah, ini. Jadi Arya itu bukan berkarya secara statis aja ya, dalam bentuk JPG, tapi ini adalah animated GIF. Kalau di dunia crypto art yang animated GIF ini lumayan sih populer juga, tapi agak berat ya, katanya sih lebih ringan kalau kita buat formatnya pakai MP4 aja. Nah, kalau Anda ada yang belum familiar, ini cara bikinnya gampang ini, pakai Photoshop juga bisa. Next. Nah, jadi karyanya Arya lucu ya, udah lucu, terus bisa digerak-gerakkan jadi lebih lucu gitu. Ini yang kayak gini, warnanya juga menarik banget. Dan ini Arya kerjakan tiap hari, dia kerja tiap hari bikin 1 atau 2 kayak gitu. Ada karya lama langsung dijual, ada juga karya lama di remake, terus ada juga karya baru. Biasanya kalau dia pengen bikin yang spesial itu dia bikin yang karya baru. Yang spesial itu yang single edition. Kalau mau bikin single edition, karyanya mesti spesial, itu dia bikin yang baru, yang lebih keren gitu. Next. Nah, di marketplace ini Hik-et-Nang, kolektornya Arya itu udah banyak ya, komunitasnya udah kuat. Lalu dia mulai melirik marketplace lain, yaitu Foundation, OpenSea, dan Non-Origin. Nah, ini sesudah dia coba di OpenSea, responsnya gila-gilaan. Semenit karyanya habis. Saya itu kan follow Arya di Instagram, itu kalau
di feed saya muncul postingnya Arya itu, thank you sold out, thank you sold out, thank you 1 menit sold out, 10 menit sold out, gila banget ya. Saya sampai takjub gitu melihatnya. Nah, jadi Arya itu pindah marketplace karena dia melihat potensi pasar yang lebih besar. Di marketplace lain, kalau basisnya Ethereum, itu harga bisa lebih tinggi, tapi karya juga harus lebih spesial, jadi single edition dan lebih keren karyanya. Next. Di foundation, area yang Arya jual adalah yang single edition. Kalau OpenSea dan non-origin itu multiple edition. Ini lihat gerak-gerak kayak gini aja, ini lucu banget gitu ya. Nah, jadi yang membedakan karya di marketplace yang satu dengan marketplace lainnya itu adalah edisinya ada berapa, harganya berapa, dan juga kompleksitas karyanya. Nah, jadi kalau saya tanya sama Arya, jadi gimana ini? Secara keseluruhan hasil penjualannya gimana? Bagus banget, Arya bilang. Bisa beli PS5, bisa beli iPad baru, bisa beli laptop, komputer desktop baru, malah kayaknya pelan-pelan udah mulai bisa beli rumah. Nah, jadi kalau sekarang itu dia itu sebagian uangnya itu gini ya, pendapatannya itu dia sebagian dicairkan, sebagian diinvestasikan dalam bentuk cryptocurrency, dan sebagian lain dipakai untuk koleksi karya orang. Karena di sini itu seniman biasanya bukan cuma berkarya, tapi dia juga beli karya orang lain sebagai kolektor. Pertama karena senang, kedua karena itu bisa di flip, istilahnya bisa ditahan lalu nanti dijual dan dapat keuntungan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini unik soalnya kalau di pasar seni rupa tradisional itu nggak seperti itu. Gitu. Kalau seniman ya seniman aja. Kalau saya mau beli karya teman saya itu jadinya terlalu mahal. Seniman tradisional itu karyanya mahal-mahal. Jadi kalau seniman digital itu kayaknya pilihannya lebih banyak gitu. Mau barter juga kalau di barter lukisan tuh agak rumit ya. Nah, jadi ini menariknya karya-karya Arya ini tuh sebetulnya masih ada satu lagi ya, karya-karyanya Hakim, Rukunal Hakim, teman saya ini karyanya top banget, tapi waktu kurang mengizinkan, jadi saya akan skip ya. Hakim yang saya tandai penting itu adalah gini, kalau kita mau jualan karya di pasar seni digital itu kita nggak bisa main cemplungin karya, habis itu didiamkan, lalu berharap ada yang beli gitu aja kayak kita lagi mancing ikan, nggak bisa. Kita itu harus hadir, harus eksis di komunitas NFT internasional. Jadi kita tuh harus hadir. Nah, jadi di Twitter terutama, lalu ada juga Discord ya. Discord itu adalah sebuah aplikasi untuk saling ngobrol dan bisa bikin grup ngobrol gitu. Kita harus saling follow, saling ngobrol. Kalau ada teman yang meeting itu kita retweet gitu. Terus kita saling support gitu. Selain itu juga ada diskusi di Clubhouse. Ada komunitas seniman juga di Indonesia, ada ya komunitas seniman, namanya Metarupa. Itu orangnya baik-baik dan keren-keren. Kalau kita mau masuk nih, kita jadi newbie, kita bisa langsung masuk ke Metarupa. Terus juga ada NFT Asia. Nah, jadi sebetulnya pesannya Arya dan Hakim sama para seniman muda yang ingin terjun ke pasar seni digital, tapi barangkali modalnya kurang, nggak masalah. Pilih Hik Etnang, marketplace yang murah meriah, atau juga ada program sponsor ya, kayak NFT Asia itu punya program sponsor untuk membiayai minting seniman yang baru mulai terjun ke pasar seni rupa digital. Nah, jadi demikianlah paparan saya. Sayang ini ya, Hakim belum dipaparkan, tapi nggak apa-apa, Arya aja cukup. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Ini kalau duitnya ratusan juta sih biasanya menginspirasi. Oke ya, ini paparannya udah cukup aja sampai sini soalnya waktunya udah habis. Nah, ini ada slide karya-karyanya Hakim sedikit. Hakim juga keren banget dan karyanya udah habis terus, padahal baru 5 bulan.
baru mau masuk 6 bulan berkiprah di pasar seni digital. Jadi oke, paparan dari saya sekian, itu aja ya. Terima kasih banyak. Silahkan Nilu, saya kembalikan mic-nya sama Nilu. Terima kasih banget Mas Santo untuk paparannya dan sedikit memberikan gambaran yang sangat menyegarkan mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali mengenali apa itu bursa NFT. Dan sebetulnya di forum ini saya melihat ada beberapa teman baik dari beberapa kolektif yang ada di Indonesia, komunitas NFT yang sudah bergabung. Jadi nanti juga mungkin dalam forum tanya jawab bisa terus mengelaborasi presentasi dari ketiga narasumber kita dan juga bisa sharing-sharing bagaimana pengalaman mereka minting maupun mining karya-karyanya yang tidak hanya karya visual. Jadi juga platform bursa NFT ini juga bisa digunakan untuk beberapa bentuk karya yang lain seperti ilustrasi, musik, animasi, dan tentunya karya seni rupa. Dan baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin mengundang narasumber kita yang kedua, Ibu Sheila Rosvita Putri atau akrab dipanggil Mbak Lala. Beliau adalah seorang komikus kondang seperti yang dikatakan oleh Mas Santo, seorang content sketcher, content kreator dan pengajar baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan tentunya style gambarnya sangat unik dan selalu punya cerita-cerita yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, dengan kisah keseharian, dan di sana gambar-gambarnya banyak memotret sosial yang sangat detail. Nah, sebagai seorang creative maker, demikian yang menyadari bahwa perkembangan zaman dan teknologi saat ini berperan serta mempengaruhi metode distribusi karya-karya kreatif, di mana platform digital ini punya peranan yang sangat penting. Sehingga tentunya di dalam platform itu salah satu strategi yang perlu dipikirkan adalah branding. Dan di dalam forum ini beliau akan kami undang untuk membagikan bagaimana pentingnya personal branding dalam proses kekaryaan seorang seniman atau creative maker, dan kiat-kiat apa yang dibagikan kepada kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, tidak berlama-lama, silakan Mbak Lala, sudah teman saya silakan. Terima kasih Mbak Nilu. Dan saya mau menyampaikan salam dulu untuk Pak Sudaryana dan teman-teman di Kemenparekraf. Dan makasih udah diundang. Dan saya juga mau kasih salam buat Kang Tanto yang presentasinya asik banget tadi. Jadi kan tadi Kang Tanto bercerita tentang Hakim dan Mas Arya. Dan kalau kita lihat kedua seniman itu benar-benar sudah matang banget ya cirinya. Identitas karyanya sudah matang dan kita udah langsung tahu ini karyanya Hakim, ini karyanya Mas Arya. Jadi mungkin di sini saya mau share sedikit ya, gimana sih biar kita bisa mencapai kematangan identitas berkarya. Mungkin bisa share ya. Oke, nama saya Sheila Rosvita Putri dan saya memiliki akun di Instagram Sheila's Playground. Jadi saya orang-orang mungkin lebih tahu saya sebagai Sheila's Playground karena itu nama akun saya. Mungkin saya adalah komikus, saya berkarya inspirasinya dari kehidupan sehari-hari, dari kejadian sehari-hari, dari keluarga, dari teman. Mungkin bisa next, Mas Anton. Oke, nah aku mau share aja tentang strategi promosi brand di media sosial dengan menjadi ABGX. ABGX itu apa sih? Kenapa harus menjadi ABG? Baik, langsung kita paparin aja. Oke, next. Nah, mau kasih tunjuk dikit karya yang udah pernah saya terbitkan. Saya pernah membuat komik tentang keluarga, isinya tentang cerita anak-anak yang lucu-lucu. Ini semua ada di komik berjudul Keluarga Lalala. Boleh next? Oke, aku mau cerita yang soal strategi
balik di ABGX tadi ya. Sekarang saya mau kasih contoh, ada seorang gitaris dari Nigeria, Nigeria dan Niger beda. Namanya Amdu Mokhtar. Boleh next? Nah, dia tuh asalnya tuh di tengah-tengah benua Afrika ya. Dan di sebuah dusun namanya Abala, yang jalan aspal aja nggak ada. Dan dia tuh asalnya dari suku Tuareg, suku yang nomaden, suku berpindah-pindah. Tapi dia senang main gitar. Tapi dia saat itu nggak punya gitar, jadi bikin gitar bohongan dari kayu. Setelah dia bikin gitar, dia main gitar, lagu-lagunya disebar lewat Bluetooth. Sampai ada produser dari Amerika yang menemukan dia dan akhirnya dikasih hadiah gitar, karena kan dia nggak punya gitar sebelumnya. Dari sejak itu dia langsung tur Amerika Eropa. Namanya Amdu Mokhtar. Berarti di sini kita lihat dia ada adaptasi teknologi digital ya, karena dia berbagi karyanya lewat Bluetooth. Oke, boleh lanjut lagi next. Nah, kalau ini pasti nggak ada yang nggak tahu. Mas Alif Bata dari Ponorogo, Indonesia. Boleh next lagi. Mas Alif Bata itu ya kita tahu yang Ponorogo di mana, di Jawa Timur. Dia itu adalah seorang operator forklift yang senang main gitar. Akhirnya dia mendapat masukan dari teman-temannya untuk bikin channel di YouTube, dan siapa sangka dia udah punya 3 juta subscribers. Padahal ngomong aja enggak, dia hanya main gitar. Kalau udah nonton video-videonya, dia nggak pernah ngomong sama sekali loh. Hanya berbagi skill main gitarnya aja. Dan di sini kita lihat juga dia ada adaptasi dengan berbagi di platform sosial media YouTube. Boleh, oke, lanjut next lagi ya. Itu kan tadi contoh aja. Sekarang next, saya mau breakdown yang tadi ABGX-nya. Oh ya, sorry, sebelumnya di sini kita analisanya dari beberapa sosial media, yaitu Instagram, Facebook, dan YouTube. Lalu ada juga freelance platform, ada Patreon, Fiverr, dan Karya Karsa. Boleh lanjut? Next. Oke, ABGX ya. Oke, langsung aja, langsung next. Oke, kenapa ABG? ABG itu kan ya kita udah tahu ya, begitu kita dengar kata ABG, kita langsung tahu ciri-cirinya adalah berani, punya ide segar, penuh rasa ingin tahu, penuh semangat. Lalu, jadi konten yang kita ciptakan harus memiliki ciri-ciri kayak si ABG ini. Penuh kesegaran, gimana caranya untuk bisa menarik perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu para pembaca. Boleh next? Kita bagi aja ya, biar gampang. ABG, A-nya aktif dan adaptif, B berbagi rasa, G genuine atau gue banget. Oke, aktif dan adaptif, berbagi rasa, genuine atau gue banget. X-nya, boleh nggak apa-apa, lanjut aja. X-nya adalah lintas media. Belajar lintas media dan belajar untuk berkolaborasi dengan para kreator-kreator yang berbeda profesi dari kita. Boleh contoh? Langsung next. Misalnya ya, aktif dan adaptif berarti kreator harus aktif di sosial media dan adaptif akan perkembangan kemajuan teknologi digital untuk meraih audiens. Kita harus aktif. Kita kan lagi ngomongin sosmed ya, gimana kita jualan karya lewat sosmed. Berarti kita harus aktif. Kalau kita nggak aktif, nanti orang-orang yang gimana tahu karya kita kalau kita nggak aktif. Dan kita juga harus adaptif dengan kemajuan teknologi digital. Boleh next? Aku kasih contoh aja, contoh karya saya. Waktu itu saya pernah tinggal di Kuwait, dan saya waktu itu aktif berbagi cerita-cerita pengalaman waktu tinggal di daerah namanya Salmiya. Jadi saya bercerita, dan cerita saya semua lewat gambar. Dari situ orang-orang kok kayak penasaran sama karya-karya saya selanjutnya. Dari situlah saya bisa meraih banyak follower. Karena saya aktif berbagi, dan saya adaptif dengan kemajuan teknologi. Waktu itu saya share-nya di Friendster. Di Friendster itu tahun berapa tuh? Tahun 2000 berapa ya Friendster? Mungkin udah nggak ada yang tahu kali Friendster sekarang. Oke, next. Next aja. Ya ini contoh gambar yang selalu saya share zaman dulu, ini juga. Oke, langsung next aja Mas Anton. Ini akhirnya semua karya-karya saya diterbitkan lewat buku tahun 2009. Oke, sekarang B. Kontennya tadi kan A aktif.
harus penuh dengan rasa yang kira-kira membuat pembaca merasa terwakili. Jadi harus relate. Konten yang bagus adalah konten yang membangkitkan rasa, dan itu tadi membuat audiens merasa terwakili. Boleh next contoh? Misalnya, saya menggambar suasana di warung pecel lele. Waktu saya share gambar ini, kira-kira nggak tahu banyak banget orang kirim message ke saya dan bilang, aduh itu persis kayak warung pecel lele di rumah saya, gitu. Maksudnya ini kan sederhana ya, hanya bercerita tentang pengalaman makan siang di warung pecel lele. Tapi ternyata banyak sekali yang merasa terwakilkan lewat gambar tadi. Ini juga waktu saya bercerita tentang orang tua saya yang waktu itu kena stroke. Karena saya kan selalu sering bercerita tentang aktivitas saya sehari-hari. Oke, next lagi Mas Anton. Ini juga, saya bercerita tentang kenapa ya. Ya kalau masak tuh pasti dapur tuh chaos. Dapur kayak kapal pecah. Dan ternyata banyak juga orang-orang yang merasa terwakili. Mereka juga pasti komen, aduh itu persis kayak dapur saya. Jadi karya saya ternyata bisa menarik perhatian karena perasaan keterwakilan itu. Oke, next lagi boleh? Lanjut ya. Nah, sekarang gimana biar gue banget? Artinya ciptakan konten original yang gue banget, artinya sesuai kata hati. Yang kita suka aja dulu. Kalau yang saya lihat tadi, Hakim tuh, dia tuh orangnya detail banget ya. Jadi dia menciptakan karyanya pun juga dengan level detail setinggi itu. Kayak gitu. Dan kita balik lagi ke diri kita tanya, what do we like? Next. Ini saya kasih contoh komik karya Mas Mica. Mas Mica kan sering membuat komik pengamatan sosiokultur ya, sehari-hari. Kayak dulu, kamu kalau sepeda berapa jauh? Kalau sekarang yang ditanya harga sepeda lo berapa? Makanya ini kan melihat dari apa yang terjadi di masyarakat. Kayak gitu. Jadi kita tahu Mas Mica adalah komikus yang yang penuh dengan pengamatan. Sementara kalau saya, boleh next. Nah, kalau mungkin pengamatan saya agak beda sama Mas Mica. Pengamatan saya lebih ke keluarga, lebih di lingkup yang kecil, kayak gitu. Misalnya tentang keluarga, tentang anak saya waktu pertama kali online school, itu kan rusuh ya, semua anak-anak, dan kita kan lagi pertama kali pandemi kan pasti ada hal baru yang harus kita sesuaikan. Kayak anak-anak yang harus tiba-tiba harus belajar lewat Zoom. Itu yang saya tangkap dan saya jadikan ilustrasi. Oke, boleh next lagi. Nah, langsung aja Mas Anton. Boleh next lagi. Pokoknya ini kira-kira contoh yang bisa mewakili gue bangetan tadi. Sekarang elemen terakhir yaitu X, belajar lintas silang media, lintas profesi dan lintas referensi. Kita kerjasama sama musisi, sama filmmaker, misalnya sama seorang ahli ekonomi atau malah sama dokter. Dengan kita bekerja sama itu malah akan memperkaya konten. Gitu. Memperkaya konten. Kita belajar tentang pokoknya apapun. Dengan kita belajar dari orang lain yang memiliki ilmu yang berbeda, itu kan kitanya juga jadi kaya kan. Jadi menurut saya kolaborasi itu penting. Boleh next, Mas Anton? Ya, kalau di saya kolaborasinya sama penulis cerita, sama desainer grafis, sama manajer, sama client service juga penting. Karena saya nggak bisa ngelakuin ini semua. Kalau ngelakuin ini semua, kebayang nggak sih energinya habis? Padahal kan yang saya inginkan hanya gambar, gitu. Dulu sih saya ngelakuin ini semua, tapi lama-lama nggak deh. Saya merasa saya merasa banyak di banyak hal saya nggak mampu. Jadi lebih baik kita kerjasama. Itu sih kira-kira yang bisa saya sampaikan dari elemen ABGX tadi. Karena kalau udah semuanya kecampur nih, A tambah B tambah G tambah X, ingat apa aja tadi? Aktif, berbagi rasa, gue banget, sama kolaborasi. Ini semua akan melahirkan brand atau merek dagang atau identitas karya. Jadi kira-kira segini aja dulu sih kali paparan saya ya Mbak Nilu. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi. Yang penting yaitu tadi kita masukin semua
4 elemen tadi di konten kita. Dijamin brandnya langsung lahir. Gitu sih. Terima kasih buat waktunya. Ya. Terima kasih Mbak Lala buat update-nya. Seru banget presentasinya. Dan ini bisa banget untuk diterapin di beberapa platform digital hari ini, nggak hanya sosmed ya, untuk website dan juga kanal-kanal promosi lainnya. Nah, kita akan sampai di narasumber kita yang terakhir. Kita punya Mas Kurniawan Harmada, adalah narasumber kita yang ketiga. Ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu dari topik sore hari ini. Dia adalah seorang software engineer, entrepreneur, developer blockchain teknologi, dan founder dari Toko Crypto Indonesia yang berdiri di tahun 2019 yang lalu dan sampai saat ini dikenal sebagai salah satu developer papan atas yang berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, BUMN, maupun pelaku industri kreatif lainnya. Di sore hari ini kita mau undang Mas Teguh untuk sharing thoughts-nya tentang apa itu blockchain teknologi, tentang cryptocurrency dan NFT yang mungkin menjadi topik utama di webinar sore hari ini, di mana sekarang ini banyak sekali seniman dan pelaku kreatif di Indonesia yang sedang melakukan banyak distribusi, minting maupun mining di teknologi ini. Jika mungkin paparan ini bisa memberikan gambaran kepada peserta webinar, terutama bagaimana teknologi blockchain ini bisa jadi tawarkan baru sebagai distribusi karya, serta menjadi alternatif pasar baru bagi dunia visual, musik, animasi, game, ilustrasi, atau kreatif lainnya. Itu dari saya. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Teguh. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Moderator, Mbak Nilu, dan salam hormat saya ke Pak Sudaryana dan narasumber yang lainnya. Tadi ada Mas Anto ya, dan ada Mbak Sela juga yang membuka pikiran saya. Terus terang, mungkin di awal saya akan menjelaskan bahwa saya bukan orang seni sih, dan saya nggak tahu seni itu apa sebenarnya. Tetapi untuk somehow saya suka gitu ya, untuk melihat sebuah barang gitu, untuk melihat sebuah karya, karena bagaimanapun kalau menurut saya orang nggak bisa hidup tanpa seni gitu, karena seni itu adalah bagian dari identitas atau karakter orang tertentu gitu ya. Mungkin tanpa berpanjang lebar kita bisa mulai saja. Mulai saya, yes. Tadi juga udah dijelaskan tentang beberapa contoh pengaplikasian gitu ya oleh Pak Tanto terhadap beberapa koleganya, dan yang alhamdulillah luar biasa suksesnya. Dan saya tahu bahwa masih banyak kreator-kreator lain yang kemudian mereka sukses di marketplace yang lain gitu. Nah, kita harap setelah acara ini kita dari Kemenparekraf juga bisa menggiatkan gitu ya para kreator yang lain untuk mereka bisa mencetak ide-ide atau karya segar yang lain. Kalau Mbak Sela tadi lebih ke arah identitas, dan saya pikir itu baik gitu ya. Karena orang Indonesia jangan hanya sekedar copy paste doang, hanya ikut-ikutan gitu, karena itu hal yang pada akhirnya tidak bisa menciptakan sebuah karakter gitu, tentang teknis. Jadi basicnya itu semua itu dibungkus dengan yang namanya adalah NFT, non fungible token. Boleh next? Ya, tadi juga udah dijelaskan oleh Mbak Nilu. Terima kasih, saya juga nggak banyak di sini. Dan saya di Toko Kripto sekarang sebagai operation. Saya juga sekarang sebagai ketua dari Asosiasi Pedagang Aset Kripto di Indonesia. Kita ada beberapa pedagang ya, ada Toko Kripto dan ada pedagang yang lain gitu ya, exchange. Saya sangat senang untuk bisa diskusi lebih banyak lagi tentang penerapan blockchain, tentang kripto itu sendiri. Di situ ada kontak saya, ada email, ada nomor telepon. Feel free untuk kemudian kita bisa diskusi lagi setelah ini. Boleh next? Ya, Toko Kripto benar tadi yang disampaikan bahwa kita di 2018
kita baru dibuat gitu ya. Kami lahir bukan karena tingginya harga Bitcoin gitu, tetapi kami lahir itu dari kepercayaan kami terhadap teknologi blockchain. Nah ini cukup menarik nih, bahwa yang berhubungan dengan NFT ini yang akan menaikkan citra dari blockchain tersebut gitu. Kami di Toko Kripto kita memiliki beberapa program, salah satunya adalah Education Hub gitu ya, yang kita lagi bangun di Jakarta dan di Bali. Jadi di Bali itu kita lagi bangun namanya T-Hub, untuk kemudian kita akan memamerkan karya-karya NFT. Nah ini menarik nih, jadi mungkin sekalian saya sambil menginformasikan. Jadi kita pengen memamerkan karya-karya NFT atau karya bangsa Indonesia gitu ya, teman-teman kita di Indonesia, untuk kemudian mereka bisa memamerkannya secara offline. Boleh nih? Ya ini skip aja nih, hanya sekedar bahwa kami Toko Kripto kita sudah terdaftar gitu ya sebagai exchange dan seterusnya. Nah ini kita masuk pada topiknya, Bapak Ibu semuanya yang luar biasa gitu ya untuk ngikutin acara webinar ini. Jadi saya akan memperingan diskusi atau bahan obrolan kita, bahwa NFT atau non-fungible token ini adalah token yang berhubungan dengan sistem blockchain gitu. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang blockchain secara umum gitu ya. Blockchain adalah sebuah sistem database ya. Kalau database pasti Bapak Ibu semuanya tahu gitu. Bedanya blockchain itu tercatat tidak hanya di dalam satu central database, tetapi blockchain itu tercatat di beberapa sentral atau di beberapa tempat, sehingga dibuat namanya desentralisasi atau sistem yang sifatnya desentralisasi. Nah, di dalam blockchain sendiri, kenapa kemudian itu dianggap sesuatu hal yang luar biasa, aman gitu ya? Karena dia memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah data yang ketika sudah dimasukkan ke dalam blockchain, itu data tidak mungkin bisa dihapus. Jadi sifatnya itu immutable gitu ya. Yang kedua, yang paling penting itu adalah traceability, atau kemudian juga ada yang bilang adalah secara trackable. Jadi bisa di tracing gitu. Jadi saya tahu datanya itu bermula dari mana. Kalau tadi Pak Tanto berapa kali mengatakan minting itu adalah proses penciptaan pertama kali pada satu blok tertentu. Nah, itu adalah minting. Nah, pada saat kemudian dia dari minting pertama, terus kemudian saya mengkaitkan lagi gitu ya dengan yang Pak Tanto sampaikan, ada yang namanya pasar primer, ada pasar sekunder dan yang lain-lain. Nah, ini bisa di-trace semuanya. Dan data yang ada di dalam teknologi blockchain itu sifatnya itu abadi selamanya, tidak akan mungkin bisa dihapus. Nah, inilah yang kemudian menjadi menarik untuk kemudian kita bawa menjadi NFT gitu. Nah, NFT sendiri secara harfiah ya saya bilang itu adalah seperti kalau saya mungkin selama ini bilangnya fractional ownership. Jadi fractional ownership itu adalah memecah kepemilikan dari sebuah aset tertentu gitu ya, yang akan diikat di dalam blockchain itu sendiri. Kenapa kemudian harus blockchain? Itu tadi saya bilang, karena sifatnya yang abadi, datanya akan ada di sana, akan sangat tidak mungkin tapi sangat kecil untuk adanya manipulasi dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian bagi kami gitu ya, ini ideal untuk kemudian kita terapkan di industri kreatif. Itu yang poin pertama. Yang kedua, ini bisa digunakan untuk membuktikan keaslian gitu ya, kepemilikan dari karya seni. Kenapa? Karena kita tahu nih dari awal sumbernya siapa, istilahnya kreatornya siapa. Kalau kita ngomongin kreator, maka kita juga ngomongin ada yang namanya owner gitu ya. Jadi istilahnya ada orang yang memegang IP right-nya. Jadi contoh misalnya Mbak Sela ini kan pasti memegang IP ya, intellectual property right-nya ya, dari apa yang kemudian diidentitaskan dari hasil Mbak Sela itu tadi gitu. Nah, tetapi karya Mbak Sela itu kan bisa saya milikin gitu. Jadi misalnya paper yang Mbak Sela udah buat gitu kan, misalnya dicetak untuk limit tertentu. Nah, dengan pengetahuan Mbak Sela, saya bisa memiliki paper tersebut gitu dengan gambar, karikatur dan seterusnya, ya kan. Nah, tetapi ketika saya yang memiliki, orang yang memiliki IP itu tetap adalah Mbak Sela, itu nggak akan mungkin hilang. Jadi kalaupun kemudian karya Mbak Sela ada di saya, terus kemudian saya jual lagi ke pihak yang lain, itu bisa seterusnya gitu. Tapi bahwa IP-nya itu adalah milik punya Mbak Sela, itu yang kedua. Terus
Terus kemudian yang ketiga, bahwa non fungible ini kan artinya tidak dapat diduplikasi, tidak ada duanya. Nah, berbeda dengan aset kripto atau cryptocurrency, tadi udah disinggung sama Pak Tanto, aset kripto lainnya seperti ada Ethereum yang kita kenal, ada yang namanya Exos tadi juga udah di-mention. Nah, bedanya adalah poin ini adalah poin yang general, yang memang mereka itu diciptakan untuk kegunaan tertentu. Tetapi kalau NFT ini dibuat untuk uniqueness kepemilikan terhadap aset tertentu gitu. Jadi konsepnya berbeda nih, walaupun memang NFT ini masuk ke dalam kategori aset kripto ya atau cryptocurrency, tetapi dari segi fungsi yang ada di dalamnya ini berbeda gitu ya. Terus kemudian NFT ini selain di digital, kalau kami ya nanti mungkin di slide selanjutnya saya akan menjelaskan gitu. Kami di Toko Kripto kita juga membuat sebuah marketplace baru namanya Toko Skip gitu ya, di mana kita nggak hanya menjual produk digital aja nih, tetapi bagaimana kita bilangnya adalah dari karya seni digital gitu ya, yang kepemilikan tadi itu bisa dikonvert menjadi bentuk yang real, itu bentuk nyata. Boleh next? Nah, kelebihan dari NFT itu ada beberapa hal gitu. Memang ada banyak ya, tapi mungkin saya coba rangkum beberapa hal. Yang pertama adalah tadi juga udah disinggung gitu, bagaimana kemudian NFT ini bisa menyelesaikan problem tentang eksklusivitas. Nah, ini menarik. Kenapa kemudian eksklusivitas itu penting? Karena dari eksklusivitas itulah yang akan memunculkan atau melahirkan dari sebuah value, ya kan? Kalau kemudian kita ngomongin lukisan Picasso itu dibuat ada 10 juta kopi, ya saya pikir itu juga nggak jadi menarik gitu ya. Atau kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya itu umum, nah maka tidak akan ada nilai eksklusivitas di situ, nggak ada yang namanya value added di situ. Gitu. Yang kedua, NFT itu tidak bisa dihancurkan. Kenapa? Karena dia dibuat di dalam sistem blockchain. Tadi juga udah di-mention juga. Ada yang namanya smart contract. Kalau kita ngomongnya itu adalah smart contract, di mana smart contract itu akan diikat gitu ya di dalam sistem blockchain untuk kemudian selanjutnya orang akan bisa melihat gitu prosesnya, terus kemudian dijualnya ke yang mana dan seterusnya. Yang ketiga, bahwa NFT itu tadi yang saya juga bilang, dia karena memang dia diikat di smart contract, maka secara langsung saya bisa bilang bahwa ketika ada kreator, mungkin sekali lagi saya minta izin nih Mbak Sela, saya pakai nama Mbak Sela aja biar enak gitu ya. Misalnya Mbak Sela sebagai kreator gitu, terus kemudian Mbak Sela membuat satu karya seni. Nah, si kreatornya yang membuat smart contract pertama kali itu adalah Mbak Sela gitu. Terus kemudian saya adalah orang yang tertarik untuk membeli karyanya dia gitu. Maka karya yang tadi dimiliki oleh Mbak Sela, istilahnya addressnya Mbak Sela gitu ya, baik itu kreator maupun ownernya Mbak Sela. Begitu saya beli, maka kreatornya kan tetap atas nama wallet addressnya punya Mbak Sela gitu. Tetapi untuk ownernya itu udah jadi address saya gitu. Karena apa? Saya sudah membelinya ke Mbak Sela. Nah, kalau di NFT ini produk turunannya banyak. Ketika kemudian ada orang lain yang mau membeli karya Mbak Sela ini tadi, let's say misalnya Mbak Nilu gitu ya, mau beli karya Mbak Sela dari saya jual gitu ya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, pada saat proses menjual itu tadi, Mbak Sela tetap akan dapat porsi rewardnya. Makanya kenapa saya bilang yang pertama adalah membantu seniman mendapatkan sumber pendapatan yang bisa diandalkan tadi yang dijelaskan oleh Pak Tanto gitu ya. Yang kedua adalah royaltinya. Jadi ketika kemudian ada secondary market, itu tidak akan pernah putus dan itu akan seterusnya ada gitu. Selanjutnya adalah transfer secara borderless ya. Jadi bahwa perpindahan NFT ini kan bisa di mana aja. Tadi udah dijelaskan bahwa orang Indonesia ya dia jual NFT-nya di market luar gitu, yang mana potensinya lebih luas gitu ya, lebih liquid, lebih cepat, dan semua orang bisa melakukannya gitu ya secara efisien dan lebih efektif. Boleh next? Nah, ini sebenarnya hanya beberapa dari contoh gitu ya, bagaimana kemudian NFT ini mendapatkan popularitas yang luar biasa gitu. Ada yang dari si Instagram, Twitternya orang yang punya Twitter gitu ya, pada saat dia nge-tweet pertama aja itu dijual dan itu harganya luar biasa. Jadi kenapa kemudian itu menjadi menarik, karena itu kan tweet pertama kali yang ada di dalam Twitter. Nah, itu pun dilelang. Terus kemudian ada juga King of Leon ya, grup band, dia menjual NFT ke pihak yang lain
albumnya, jadi secara album. Apa keuntungannya? Adalah keuntungannya dia memiliki albumnya itu. Yang kedua, setiap konser dia akan mendapatkan row bagian depan konser tersebut. Jadi inilah hal-hal yang kemudian menarik gitu di NFT. Walaupun kemudian ada yang lain, ada Paris Hilton gitu ya, ada bahkan kemarin ada Luna Maya juga yang jual NFT gitu ya di video masa kecilnya dan seterusnya. Jadi hal yang menarik yang kalau kita boleh ulang lagi, bahwa bisa dibilang NFT ini adalah sebuah sertifikat ya kepemilikan terhadap sebuah barang. Jadi kalau kita bilang sih NFT sebenarnya udah lama keberadaannya, tetapi memang baru happening belakangan ini gitu, karena kita lihat kalau tempo lalu itu transaksinya masih terbatas. Kalau sekarang kan memang sudah sangat luar biasa gitu ya dari segi adopsi kriptonya sendiri ataupun kemudian orang yang tertarik untuk ekspor NFT-nya. Boleh next? Nah, ini juga saya suka aja, nggak tahu kenapa, pokoknya saya suka aja ini. Jadi ini kayak out of the box gitu ya, orang bikin karya kok bisa berpikir kayak gini gitu. Apa karena memang saya orang yang kurang punya seni gitu, tapi saya seneng aja. Tapi dari sini kita lihat bahwa NFT sendiri itu kan digunakan pertama kali pada game blockchain ya, namanya itu CryptoKitties namanya, itu di Oktober 2017. Jadi itu pertama kali dibuat. Nah, game itu gitu ya, itu memungkinkan orang untuk memelihara seekor kucing virtual. Nah, ini lucu banget nih. Jadi orang itu bisa memelihara kucing virtual gitu. Nah, kucing itu sendiri itu macam-macam rasnya. Ada yang kemudian rasnya apa gitu, yang mana kemudian penciptaannya hanya 3 atau 4 kucing di dunia. Nah, ini kan kayak semacam pride ya, kalau kemudian saya bisa punya kucing tersebut. Nah, jadi dibuat eksklusivitasnya di situ gitu. Nah, ini yang kemudian berkembang. Jadi saat itu memang Ethereum ya kan yang masih mendominasi, tetapi sekarang kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Tanto udah macam-macam nih produknya. Mungkin boleh next nih. Jadi sekalian saya menjelaskan. Nah, jadi kalau sekarang, kalau tadi yang disebutkan ada Texos gitu ya, nih saya juga ada masukin Texos, terus kemudian ada yang namanya Theta, ada yang namanya Axie Bakery Swap, ada yang lain-lain gitu. Nah, ini yang merupakan alternatif ketika kita mau melakukan minting, Bapak Ibu semuanya. Jadi memang industri kripto ini kita bukan hanya ngomongin soal Bitcoin-nya, tetapi lebih dari itu malah ini akan bisa mengempowering ya masyarakat, terutama di Indonesia ya, supaya mereka bisa lebih go global lagi. Boleh next? Oke, saya sedikit lagi slide-nya. Saya hanya menjelaskan bukan menjelaskan sih, memperkenalkan gitu, bahwa kami melihat potensi ini sangat besar gitu, tentang blockchain teknologi, dan mudah-mudahan ini bisa dilihat juga nih oleh Pak Sudaryana gitu ya. Siapa tahu kemudian kita bisa kolaborasi nih dengan Tokomall nih Pak, karena memang kami betul tadi yang disampaikan Mbak Nilu, kami sudah mengadopsi teknologi blockchain di beberapa kementerian Pak. Terakhir kami di Kementerian Perindustrian yang berhubungan dengan oxygen tracker. Ini mau agak-agak keluar jalur sedikit ya. Jadi kita bagaimana kalau kami di Toko Kripto adopsi terhadap teknologi blockchain ini harus masif gitu. Jadi bulan lalu kita udah sukses untuk buat sebuah sistem namanya oxygen tracker, itu pakai blockchain. Jadi data oksigen itu tidak bisa dimanipulasi. Nah, sekarang kita masuk ke ranahnya NFT gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa kolaborasi, bagaimana kemudian toko mall gitu, kita bikinnya namanya toko mall untuk bisa empowering teman-teman seniman atau pekerja seni gitu, untuk mereka bisa menjual asetnya mereka bisa lebih mudah lagi. Boleh next? Ya, kenapa harus NFT? Nah, ini juga pertanyaan yang menjadi menarik gitu. Yang pertama, seni digital NFT ini masih di tahap awal. Nah, ini yang kemudian membuat opportunity-nya itu sangat besar ya, dan memungkinkan orang mendapatkan benefit lebih besar lagi juga gitu. Yang kedua, NFT ini bisa dengan mudah untuk men-tracking dan men-tracing tadi yang saya sampaikan, dari pembuatnya hingga orang yang pemilik terakhirnya itu tidak mungkin bisa hilang ya, tidak mungkin bisa terputus gitu. Terus kemudian yang ketiga,
tentang konsep NFT ini tadi gitu ya, utility atau kegunaannya ini cukup menarik. Kenapa? Karena kita lihat bahwa bagaimana digital NFT meets to reality kalau di toko mall. Jadi tadi yang saya bilang, kita nggak hanya jualan seni gitu ya, tetapi kita juga jualan produk-produk langsung. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang pernah tahu gitu Bapak Ibu di Kemenparekraf atau audiens semuanya, ada satu jaket yang Pak Jokowi pernah pakai, itu adalah karya dari Never to Lavish. Jadi ada satu jaket yang dipainting secara manual gitu ya, secara handmade gitu. Nah, jaket itu dijual juga di dalam toko mall. Jaket itu dijual. Jadi toko mall kita kerjasama dengan Never to Lavish. Mereka menjadi salah satu merchant eksklusif di toko kripto. Jadi mungkin setelah ini mungkin Mbak Sela atau Pak Tanto kita mau ngobrol, wah kita happy banget nih. Jadi supaya lebih banyak lagi. Jadi Never to Lavish, terus kemudian dan I Love Indonesia dan yang lain-lain. Mereka itu berusaha nggak hanya jual produk NFT-nya, tapi mereka juga menjual dari barang-barang yang aslinya gitu ya. Jadi realitinya itu mereka juga jual gitu. Next. Nah, NFT ini akan memudahkan kreator untuk, nah ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah mereka bisa menunjukkan karya seni NFT ke jangkauan audiens yang lebih luas lagi. Jadi nggak hanya di Indonesia tadi ya, oleh Mas Arya gitu ya, tetapi mereka juga bisa lebih global lagi gitu. Yang kedua adalah menambah nilai eksklusivitas gitu melalui karya-karya edisi terbatas tadi yang udah disampaikan. Oh, edisinya ini 1 sampai 5 gitu, atau kemudian edisinya dibuat lebih banyak lagi atau bahkan lebih sedikit lagi gitu. Kemudian mereka bisa menukar karya mereka gitu dalam bentuk NFT tadi yang disampaikan oleh Pak Tanto. Ada yang kemudian mereka membeli karya orang lain juga. Jadi si kreator karya dijual, terus kemudian dia beli karya orang lain lagi. Nah ini kan bagian dari bagaimana mereka juga bisa menukar seni itu tadi. Boleh next? Ya. Nah, bagaimana keuntungan untuk kolektor? Nah, si kolektor ini atau si pengkoleksi karya ini, mereka bisa langsung mendapatkannya dari si kreator. Jadi tidak perlu lagi ada yang namanya middleman. Nah, kenapa kemudian tidak perlu lagi ada middleman? Ini yang menjadi menarik, karena yang namanya middleman itu pasti costly, pasti ada biaya tambahan. Imagine kalau kemudian saya, orang yang suka seni, nggak perlu lagi deh orang pihak ketiga gitu. Saya bisa langsung mengakses ke kreatornya. Nah, itu yang kemudian kita inginkan. Yang kedua, orang bisa mengkoleksi karya itu dalam bentuk NFT gitu ya, dan itu bisa dari sesama kolektor. Jadi maksudnya kayak kolektor ke kolektor kayak tadi lah ya yang Mas Arya gitu, itu juga bisa dilakukan. Yang kedua, mereka bisa menukarnya dengan aset kripto lainnya. Tadi yang Pak Tanto juga udah sampaikan, ada yang dia udah dapat nih dari keuntungannya, dia beli karya yang lain, atau kemudian keuntungan yang dia dapat dia ubah menjadi bentuk aset kripto lainnya, dan dia bisa nabung lah dalam bentuk aset kripto. Boleh next. Nah, yang terakhir adalah kami ingin memperkenalkan ya, di toko mall itu kita ingin membawa konsep bagaimana kita menjembatani antara dunia digital gitu ya dan realitanya itu realnya itu seperti apa. Jadi kita nggak hanya sekedar orang membeli karya orang tertentu gitu atau karya digital tertentu. Saya paham bahwa itu adalah bentuk digital gitu. Tetapi sekali lagi bahwa orang Indonesia, market yang lebih luas lagi di Indonesia, mereka masih menginginkan yang namanya physical things. Nah ini yang kemudian lebih bisa menjual gitu. Nah hal-hal ini yang kami lihat menjadi menarik, makanya konsepnya adalah ketika orang yang datang ke toko mall tadi gitu ya, mereka bisa koleksi NFT-nya, terus kemudian selain itu mereka bisa klaim barangnya menjadi bentuk yang fisik gitu, dan mereka nanti akan mendapatkan fisik. Ya, jadi misalnya tadi yang saya sampaikan ada Never to Lavish, mereka jualan saya lupa, jaket gitu ya, jualan jaket, terus kemudian jaketnya itu bisa diklaim gitu. Nah nanti akan ada lagi partner kita namanya One Origin ya. Jadi One Origin itu satu origin gitu tulisannya. Mereka juga akan masuk ke pasar Indonesia untuk kalangan yang lebih milenial lagi nih, kalangan ABG gitu. Nah ini seharusnya mereka dalam proses pengembangan, karena mereka juga melihat pasar NFT di Indonesia luar biasa. Jadi sekali lagi bahwa kita semuanya punya akses yang sama gitu ya. Jadi tidak ada akses eksklusif.
Bapak Ibu semuanya tadi yang udah disampaikan juga, kita bisa kontribusi lah di dalam perkembangan dunia digital kreatif ini gitu ya, khususnya untuk NFT, dan prosesnya saya pikir juga tidak terlalu susah lah. Saya pikir cukup dari saya, Mbak Nilu. Ini merupakan slide terakhir. Terima kasih. Oh ya, ini sedikit aja nih. Tadi cuman hanya penjelasan bahwa ini kategorinya aja. Ini kategorinya, jadi ada namanya toko yang original. Jadi original ini orang siapapun bisa gitu ya. Ada lifestyle, ada kreatif, dan ada toko star, TKU Star. Jadi TKU Star ini kita juga pengen kayak public figure gitu ya. Mereka bisa jual eksklusivitas mereka gitu. Istilahnya kayak orang bisa membeli NFT-nya si public figure ini tadi gitu ya, untuk mungkin misalnya makan malam bersama gitu ya, atau kemudian diskusi bersama gitu. Nah itu jadi contoh misalnya begini ya, Menteri Kemenparekraf sekarang gitu ya, Pak Menteri Pak Sandi mungkin menjual produk NFT yang mana orang yang punya NFT-nya Pak Sandi gitu ya, itu bisa berdiskusi langsung dengan beliau. Nah ini dimungkinkan untuk beberapa hal dan beberapa sektor, dan ini udah terjadi di luar sana. Oke, cukup dari saya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak untuk sharingnya dan paparannya. Sangat membuka perspektif dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang teknologi blockchain dan NFT. Dan juga ternyata seru banget bahwa sekarang apa yang sudah dibuat dengan platform NFT ini sudah sampai pada menyentuh pada produk kreatif, yang itu mungkin menjadi satu solusi dan tawaran yang sangat strategis, terutama di saat masa pandemi ini, di mana kita punya keterbatasan untuk menyelenggarakan pameran, konser, dan juga kegiatan-kegiatan seni lainnya yang diselenggarakan secara aktual. Sehingga sekarang ini banyak kegiatan yang harus dilakukan secara daring atau online. Dan sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber kita, kepada Pak Tanto, Pak Stella, Mas Teguh, dan Pak Sudaryana atas waktunya dan paparannya hingga sampai sore hari ini. Dan ini sepertinya adalah waktu yang ditunggu-tunggu, yakni sesi tanya jawab kepada para narasumber kita. Untuk itu saya persilahkan kepada para audiens yang telah mengikuti webinar untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, saya persilahkan. Dan juga bagi beberapa teman-teman di sini yang juga merupakan pelaku ya, penikmat dan pelaku yang sudah mencoba minting dan mining dari